Sebuah unggahan video sempat viral di media sosial. Ada sejumlah santri yang sedang antri vaksinasi massal, menutup telinganya karena ada musik yang diputar di ruang tersebut. Musik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, namun hukumnya telah lama menjadi perdebatan. Ada beberapa ulama yang mengharamkan, dan sebagian ulama lainnya membolehkan. Persoalan perbedaan hukum musik merupakan contoh kecil dari sekian banyak perbedaan pendapat umat Islam, baik beda dalam bidang fikih, politik, tasawuf, akidah, atau beda dalam aspek-aspek lainnya. Memahami berbagai aliran, sekte, atau mazhab, akan memudahkan identifikasi segi ideologi dan nilai yang diyakini oleh setiap aliran, setiap sekte, dan setiap kelompok, sehingga kita tidak mudah melakukan labelisasi, atau bahkan memvonis takfiri. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai perbedaan pandangan dikonsultasikan secara langsung kepada beliau. Namun sepeninggal Nabi, perbedaan pendapat dan pandangan mulai muncul, hingga akhirnya membentuk aliran, sekte, mazhab, ataupun submazhab. Sementara di Indonesia, sebagian besar masyarakat muslimnya mengikuti pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'iyah dalam bidang fikih, dan meyakini kebolehan bertasawuf dengan mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali. Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi titik awal perbedaan dan perpecahan serius umat Islam. Peristiwa Tahkim di Zumatil Jandal menjadi permulaan berdirinya faksi politik Khawarij, yang kemudian bermetamorfosis menjadi aliran teologis yang merasa benar dengan Tuhan tekstual. Sementara pasukan yang memilih setia kepada Ali bin Abi Thalib, dalam perkembangannya, berproses menjadi sekte yang meyakini kebenaran Tuhan dengan konsep teologis imamahnya. Pertentangan dan perbedaan sudut pandang politik, yang diikuti dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Abdullah bin Muljam, terbunuhnya Sayyid Hasan bin Ali dengan diracun, dan dibantainya keluarga Husain bin Ali di Padang Karbala, tidak hanya menumbuhkan rasa empati dan simpati dari kalangan umat, namun juga berdampak pada terbentuknya doktrin-doktrin keyakinan Muslim Syiah, yang satu di antaranya, Syiah tidak mengakui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain Ahlu Baitin Nabi, atau keluarga Nabi. Pada awal kemunculannya, Syiah bukanlah sebutan untuk sekte atau mazhab, tapi sebagai salah satu faksi politik, yang muncul pasca arbitrase di Zumatil Jandal. Kemudian dalam perkembangannya, Syiah dikenal sebagai sebuah aliran teologis dalam Islam, ketika Syiah mengkaitkan antara keimanan, kekafiran, dan keimamahan. Atau dengan kata lain, ketaatan dan kepatuhan kepada seorang imam, merupakan tolak ukur keberimanan atau tidaknya seseorang. Karena dalam pemahaman dan keyakinan Syiah, imam merupakan personifikasi Tuhan, sehingga imam Syiah dianggap memiliki dan mempunyai sifat ketuhanan. Pemahaman sederhananya adalah, terbantainya Husain bin Ali dan Ahlu Baitin Nabi di Karbala, bukan hanya menjadi tonggak sejarah keterpisahan Syiah dari Sunni, tapi pembantaian Karbala juga bentuk perilaku ketidakberimanan dan tindakan kekufuran.
adalah bentuk kemuhalan bagi orang yang mengimani Muhammad bin Abdillah sebagai cerminan Tuhan, lalu secara biadab melakukan pembantaian kepada cucu dan para pengikutnya. Pembantaian Karbala bukan hanya sekedar kejahatan, tapi juga wujud ketidakhormatan kepada Nabiullah Muhammad sebagai utusan Tuhan. Oleh karena itulah, kaum Syiah menjadikan Khalifah Yazid bin Muawiyah sebagai lambang rajanya setan. Ada dua pendapat yang cukup populer dan diakui tentang awal mula kemunculan mazhab Syiah. Pertama, adalah sumber yang menyebutkan bahwa Syiah berasal dari Abdullah bin Sabah, yang notabene adalah tokoh Yahudi. Menurut riwayat sejarawan Sunni dan Syiah, Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi Yaman, yang berasal dari suku Himyar, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Tapi karena penghormatannya yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah secara tradisional dianggap sebagai sosok gulat yang pertama dalam sejarah Islam, yakni orang yang melenceng dari pokok ajaran Islam, yang menurut sejarawan Sunni dan Syiah, sebagai orang yang pertama kali berlebih-lebihan kepada Ali, dan bahkan mengakui Ali tak hanya sebagai nabi, tapi juga mengakui ketuhanan Ali. Namun, sebagian sejarawan Sunni dan Syiah yang lain, menganggap Abdullah bin Sabah hanya merupakan tokoh fiktif belaka. Kemudian, sumber kedua menyebutkan bahwa bibit Syiah ini sudah ada sejak zaman Nabi, dan bahkan Nabi sebagai yang pertama menyebut kata Syiah sebagai kelompok pendukung dan para pengikut Ali. Syiah Ali kemudian makin nyata sebagai simpatisan Ali pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang selanjutnya, Syiah Ali memiliki ruang dan wilayahnya sendiri pasca kesepakatan tahkim yang merugikan pihak Ali. Pada masa kekhalifahan Ali, Syiah belum menjadi aliran teologis, tapi masih menjadi faksi politik. Begitu pula ketika rakyat Kufah mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah di Kufah, Syiah ada dan masih sebagai kekuatan massa politik. Tapi setelah peristiwa tragis di Karbala, secara perlahan Syiah menjadi sebutan untuk kaum muslim, yang secara terang-terangan meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad adalah milik Ali dan para penerusnya, bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan pula Umar bin Khattab, dan juga bukan Utsman bin Affan. Oleh karena itulah, umat Syiah tidak mengakui kekhalifahan mereka, karena Syiah menganggap Ali sebagai pewaris mutlak imam dan khalifah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan dan pemahaman Syiah dalam hak mutlaknya Ali bin Abi Thalib dan penerusnya sebagai imamah didasarkan pada peristiwa hadis Ghadir Hum, sebuah nama tempat yang terletak di antara Makkah dan Madinah, yang diklaim oleh umat Syiah sebagai tempat penobatan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Nabi. Pada tahun 10 Hijriyah, Rasulullah melakukan haji wada, atau haji perpisahan. Dan ada sekitar 120.000 sahabat yang ikut serta dalam haji wada tersebut.
Dalam perjalanan pulang ke Madinah seusai menunaikan ibadah haji wada, malam hari tanggal 18 Zulhijjah, Rasulullah bersama rombongan tiba di suatu tempat bernama Ghadir Hum. Kemudian, malaikat Jibril turun ke bumi menemui Rasulullah, dan menyampaikan ayat tabligh, yaitu ayat 67 surah Al-Maidah yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Pada malam tersebut, Rasulullah juga keluar dari kemahnya dan berkhutbah di depan jamaah, sambil memegang tangan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dalam khutbahnya tersebut, antara lain beliau berkata, "Man kuntu maulahu, fa aliyun maulahu, Allahumma walaman walahu, wa adaman adahu." Barang siapa menganggap aku ini pemimpinnya, maka Ali adalah juga pemimpinnya. Ya Allah, pimpinlah orang yang mengakui kepemimpinannya, dan musuhilah orang yang memusuhinya. Menurut versi Syiah, di malam tanggal 18 Zulhijjah, malaikat Jibril juga mewahyukan ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum nikmati, wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini, kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kutuntaskan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Atas dasar peristiwa di Ghadir Hum inilah, umat Syiah menganggap kekhalifahan umat Islam pasca wafatnya Nabi, hanyalah milik Ali bin Abi Thalib berikut keturunannya, bukan Abu Bakar, bukan juga Umar bin Khattab, atau Utsman bin Affan, tapi mutlak hanya milik Ali dan garis keturunannya. Lalu, bagaimana pandangan ulama Sunni tentang peristiwa hadis Ghadir Hum? Haris Suhaimi dalam Tausik Sunnah Baina Syiah wa Ahli Sunnah, menyebutkan bahwa pengakuan kedua ayat tersebut turun di Ghadir Hum, secara keseluruhan sangat bertentangan dengan konteks ayat tersebut. Menurut pemahaman ahli tafsir, terutama pada surat Al-Maidah ayat 67 tersebut, harus melihat kenyataan bahwa semua ayat sebelumnya ditujukan untuk mencela ahlul kitab dan menjelaskan keingkaran mereka. Sementara Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan halaman 307 mengatakan bahwa ayat perintah tabligh tersebut turun untuk memerintahkan Nabi mendakwahi ahlul kitab yang disebutkan oleh ayat sebelumnya. Sedangkan ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum turun di Arafah bukan di Ghadir Hum. Hal ini juga diakui oleh seorang yang dianggap muhadis dalam kalangan Syiah, Syekh Kulaini dalam Ushul Kafinya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Tabari, yang mengatakan ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum tersebut turun di hari Jumat pada hari Arafah, tepatnya ketika Nabi melakukan haji wada. Tapi, walaupun kenyataannya demikian, ada beberapa ahli tafsir yang mencoba menggabung beberapa periwayatan asbabun nuzul hadis ini, diantaranya Syekh Al-Alusi dalam Ruhul Ma'aninya. Sedangkan kata "maulah" yang terkandung di dalam hadits tersebut tidak kurang mengandung 23 makna menurut Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arabnya. Setelah diteliti oleh ulama Sunni, makna yang paling tepat adalah makna mahabbah,
kecintaan. Karena setelah kata fa'aliyun maulahu disambung dengan sabda Nabi, Allahumma walaman walahu wa adaman adahu, yang artinya, sayangilah orang yang menyayanginya, dan bencilah orang yang membencinya. Jika dimaknai dengan makna khalifah atau pemimpin, maka penggalan hadits setelahnya akan sangat paradoks dan tidak berdasar. Haidar Ali dalam kitab Tahqiq Haula Nususil Imamah menjelaskan, kelemahan makna pemimpin dalam maksud hadis Ghadir Khoum, akibat dari redaksi hadis tersebut, yang tidak diikat dengan kata-kata Ba'di, yang bermakna setelahku. Jikapun benar yang dimaksudkan dengan kata maulah adalah makna pemimpin, maka ketika itu akan terdapat dua kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Nabi dan Imam Ali, dan tentunya itu hal yang tidak mungkin. Sementara dalam kitab Iqtiqad dalam Mazhabi Ahli Sunnah wal Jamaah, halaman 205, Imam Baihaqi menuturkan sebuah riwayat. Ketika ditanyakan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukankah Nabi Muhammad telah mengatakan, Man kuntu maulahu, fa'aliyun maulahu. Lantas Imam Hasan menjawab, sekiranya yang dimaksud oleh Nabi adalah pemimpin, maka Nabi akan menjelaskannya secara lebih terperinci, sebagaimana dijelaskannya perkara wajibnya sholat, puasa, dan zakat. Yang juga menjadi salah satu bukti nyata bahwa hadis Ghadir Khoum tidak mengandung makna khalifah adalah ketika terjadi musyawarah Bani Saqifah yang pada akhirnya membaiat Abu Bakar sebagai Khulafaur Rasyidin pertama. Tidak ada seorang pun sahabat yang menggunakan dalil Ghadir Khoum untuk mengangkat Imam Ali sebagai khalifah, padahal dalam catatan sejarah, peristiwa Ghadir Khoum dan wafatnya Nabi hanya berselang sekitar 70 hari saja. Padahal, para sahabat Nabi adalah seorang yang sangat memahami hadis. Maka, adalah suatu hal yang tidak masuk akal, jika mereka bersepakat dalam kesesatan dan kesalahan, dengan abai akan makna pemimpin dari hadis Ghadir Khoum. Pada tahun 2016, Balitbang Diklat Kemenak melakukan kajian dan penelitian perihal Syiah di Indonesia yang dilakukan di 22 daerah. Di antara instrumen variabel yang dibahas dalam penelitian tersebut, adalah terkait dengan perkembangan umat Syiah di Indonesia. Setidaknya, ditemukan ada 3 gelombang perkembangan mazhab Syiah masuk di Indonesia. Pertama, perkembangan Syiah di Indonesia. Masuk ke Indonesia dimulai sejak awal masuknya Islam di Nusantara, tepatnya di Aceh. Kesultanan Perlik adalah kerajaan mazhab Syiah pada abad ke-8 Masehi. Bahkan, putri Sultan Perlik terakhir di abad 13, dinikahkan dengan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Berawal dari sini, Syiah mulai berkembang ke seluruh Indonesia. Kedua, dampak dari revolusi Islam Iran. Perkembangan mazhab Syiah seolah menemukan momentumnya ketika terjadi revolusi Islam Iran tahun 1979. Pasukan pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini berhasil menggulingkan Raja di Raja Shah Muhammad Reza Pahlavi dan membangun Iran menjadi Republik Islam. Hal ini menarik simpati kalangan aktivis muda dan mahasiswa Muslim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Setelah revolusi itu, buku-buku yang berkaitan dengan revolusi, sejarah Syiah, akidah Syiah, dan fikih mazhab Syiah membanjiri Indonesia, dan dibaca dengan penuh minat.
Selain itu, komunitas Syiah juga mulai mendirikan lembaga-lembaga penerbitan, yayasan, lembaga pendidikan, dan kerjasama internasional. Dari sinilah mazhab Syiah semakin dikenal, dan mulai banyak yang ikut ke mazhab Syiah secara terbuka, dan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Yang ketiga adalah berdirinya Ormas Keagamaan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI dan Ormas Ahlul Bait Indonesia (ABI). Kedua ormas tersebut aktif melakukan sosialisasi ajaran-ajaran mazhab Syiah sehingga masyarakat Muslim Indonesia lebih tahu tentang fikih Ja'fari, kemudian mengenalinya dan kemudian berlanjut berkonversi menjadi Syiah. Jumlah pengikut mazhab Syiah diperkirakan sekitar 200.000 orang, tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Meski demikian, Badan Intelijen Negara dan Mabes Polri menyatakan bahwa pengikut mazhab Syiah di Indonesia sekitar 6-7 juta, jauh dari yang diperkirakan semula. Namun, sampai saat ini belum ada jumlah pasti dan valid tentang berapa pengikut mazhab Syiah di Indonesia saat ini.